Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Video ini saya buat untuk menjelaskan cara kerja program aplikasi manajemen perpustakaan yang saya buat menggunakan bahasa Java. Aplikasi ini dibuat untuk memenuhi tugas pemrograman desktop dengan tujuan agar kita bisa mengimplementasikan penggunaan kelas, objek, array, string, metode, struktur keputusan, dan struktur pengulangan di dalam program. Kelas book digunakan untuk mempresentasikan setiap buku di perpustakaan. Di dalam terdapat atribut judul, penulis, kategori, status ketersediaan. Kemudian kelas library yang berisikan logika utama program. Di sini kita bisa melakukan berbagai aktivitas seperti menampilkan daftar buku, meminjam dan mengambil buku, menghitung denda keterlambatan, mengelola data buku seperti menambah, mengubah, dan menghapus, menampilkan struktur transaksi. Input data buku. Pertama, kita membuat array yang berisikan daftar buku, dan saya memasukkan minimal 4 buku yang masing-masing kategori, yaitu fiksi, non-fiksi, teknologi, sejarah. Setiap data buku diinisiasi dengan informasi lengkap dan berstatus awalnya adalah tersedia, dan berikut adalah coding dari input data, input buku. Kemudian jika sudah, maka akan tertulis nama buku dan berhasil. Lalu pada manajemen data buku itu, program yang dijalankan akan muncul menu utama. Pengguna bisa memilih untuk yaitu lihat daftar buku, pinjam buku, kembalikan buku, pengelolaan buku, dan keluar. Untuk navigasi menu, saya menggunakan struktur ini, switch case. Tergantung pilihan user, program akan mengeksekusi metode yang sesuai. Seperti pada contoh ini adalah navigasi proses pinjaman buku dengan judul. Jika pengguna memilih menu pinjam buku, maka program akan menampilkan daftar buku yang tersedia, lalu meminta judul buku yang ingin dipinjam seperti ini. Jika ingin keluar, mengetik kata selesai, kemudian akan break dan mengecek apakah buku tersedia atau tidak. Jika buku tersedia, status akan berubah menjadi dipinjam, dan jika tidak tersedia, program akan meminta input ulang. Pengguna bisa meminjam lebih dari satu buku dengan mengetik selesai untuk mengakhiri program. Proses pengembalian buku. Di menu kembalikan buku, pengguna bisa mengembalikan buku dengan mengetik judul. Ini masukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Maka program akan mengecek apakah buku tersebut sedang dipinjam. Jika iya, maka status diubah menjadi tersedia. Jika tidak ditemukan, maka minta diinput ulang. Setelah itu, program akan menghitung keterlambatan. Dengan ini plus denda. Menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, pengguna dikenakan denda sebesar Rp5.000 per hari keterlambatan. Program ini akan minta pengguna memasukkan jumlah hari keterlambatan lalu menghitung total denda.
manajemen buku. Fitur ini meliputi menambah buku baru, kemudian mengubah informasi, kemudian menghapus buku. Semua proses dicek validalitas inputnya. Kalau input salah atau tidak ditemukan, program akan meminta ulang. Seperti pada contoh, mari kita berikut contohnya. Pertama, tampilkan daftar buku. Mari kita nomor 1, tampilkan daftar buku. Maka akan keluar daftar buku dengan judul, kemudian penulis, kemudian kategori, kemudian status. Nah, mari kita ke nomor 2, yaitu pinjam buku. Pinjam buku, masukkan judul yang ingin dipinjam. Yang dipinjam adalah sejarah dunia. Silakan, buku sejarah dunia berhasil dipinjam. Masukkan judul lagi, fiksi. Ya, ini fiksi fantasi juga berhasil dipinjamkan. Kemudian mari kita selesai untuk keluar. Selesai. Lalu mari kita tampilkan daftar buku untuk mengecek lagi. Nah, sejarah dunia ini statusnya dipinjamkan, lalu fiksi fantasi juga statusnya dipinjamkan. Kemudian mari kita pilih nomor 3, pengembalian buku. Masukkan judul kembali adalah fiksi fantasi. Masukkan jumlah keterlambatan. Di awal tadi jumlah keterlambatan lebih dari 7 hari. Mari kita buat 10 hari. Maka 10 hari. Maka buku dengan judul fiksi fantasi berharus dikembalikan dengan total denda adalah 15.000. Ini akan 5.000 dikali terakhir adalah 3 hari setelah 7 hari. Kemudian mari kita ke nomor 4, manajemen buku. Silakan untuk menambahkan buku. Mari tekan tombol 1, yaitu masukkan seni bodo amat. Itu bukunya, nama benar adalah Mersen. Masukkan kategori adalah non fiksi. Nah, buku seni bersikap bodoh amat juga berhasil ditambahkan. Kemudian mari kita tambahkan lagi satu lagi, yaitu masukkan buku Laskar Pelangi. Dengan buku ada Andrea Hinata, kategori adalah fiksi. Nah, buku Laskar Pelangi berhasil ditambahkan. Mari kita coba ke menu utama, yaitu pilih 4, lalu nomor 1 untuk menampilkan. Nah, seni bersikap bodoh amat, Mersen sudah masuk dengan status non fiksi tersedia. Lalu Laskar Pelangi dengan penulis Andrea Hinata dengan kategori fiksi juga sudah tersedia. Mari kita kembali ke nomor 4. Mari kita ubah buku nomor 2,
kita ubah buku adalah nomor masukkan judul buku yang ingin diubah, yaitu biografi kan. Judul baru adalah kita kembali ke nomor 4 untuk melihat data yang sudah saya ubah dari judul biografi menjadi Love in the Big City karya Park Sang-young. Dan nomor 4 mari kita tampilkan. Nah, ini sudah hilang biografinya menjadi Love in the Big City karya Park Sang-young, status tersedia. Lalu kita kembali ke nomor 4, manajemen data buku, kemudian hapus. Nomor 3, judul yang ingin saya hapus adalah Love in the Big City ya. Lalu kita kembali ke nomor 4 untuk menampilkan daftar. Nah, judulnya sudah hilang ya, judul ini ya, judul bukunya sudah. Sebegitulah program yang saya buat untuk tugas 2 pemrograman desktop. Mari kita nomor 5 untuk keluar kan. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.